promosi minuman beralkohol Holy Wings yang menggunakan Muhammad dan Maria dikecam oleh banyak pihak. Sebelumnya, promo tersebut diunggah oleh Holy Wings di media sosialnya pada Kamis 23 Juni 2022. Dalam keterangannya, pemilik nama Muhammad dan Maria dapat minuman gratis hanya dengan menunjukkan KTP. Sontak, promo tersebut mendapat reaksi keras dari beberapa pihak karena dinilai merendahkan agama tertentu. Tak berselang lama setelah viral, Holy Wings pun langsung mengunggah permintaan maaf terbuka yang diunggah di Instagram @holyWingsIndonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menganalisis terhadap kasus Holy Wings yang terjadi pada saat ini. Sebenarnya kita akan membahas analisis kasus Holy Wings ini tiga materi. Yang pertama ada teori tentang bias, yang kemudian kita akan menjelaskan teori tentang bias. Yang kedua ada teori 6 topi, dan yang ketiga ada negosiasi Batna dan Zopa untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, yang pertama teori bias. Jadi analisis masalah yang terjadi pada saat ini adalah pihak Holy Wings menggunakan promosi dengan menyangkut pautkan nama Muhammad dan juga Maria. Hal ini sudah diklarifikasi dan sudah meminta maaf pihak Holy Wings dengan melakukan surat terbuka yang pada digambarin di samping ini. Teori bias dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan viralnya unggahan kami, ini permintaan maaf terbuka dari pihak Holy Wings, promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria. Kami telah menindaklanjuti pihak promosi yang membuat promosi. Kita akan membahas tentang teori bias dalam pengambilan keputusan. Dalam teori bias pada masalah ini, pihak Holy Wings kurang memperhatikan teori ini. Padahal teori bias sendiri pada dasarnya adalah pengambilan keputusan yang cenderung salah jika dari awal pihak Holy Wings menggunakan atau memperhatikan teori ini. Kejadian yang tidak diinginkan seperti saat ini tidak mungkin terjadi, karena kejadian seperti ini sangat merugikan pihak Holy Wings beserta karyawannya. Dan ada teori Six Thinking Hats atau 6 topi. Di sini ada topi biru, topi hijau, topi putih, topi kuning, topi merah, dan topi hitam. Setiap topi memiliki arti tersendiri. Saja penjelasannya. Pertama, white hats, fakta dan informasi. Pada topi putih di sini kita mengambil informasi bahwasanya pihak Holy Wings melakukan promosi gratis minuman beralkohol untuk yang bernama Muhammad dan Maria, menyinggung kepada agama atau ada unsur sara di dalamnya. Dalam pernyataan resminya di salah satu media, Holy Wings sendiri meminta maaf dan menyalahkan pihak promosi karena tidak berkonsultasi dengan pihak manajemen, maka terjadilah kasus seperti ini. Kemudian ada red hats atau feeling and emotion. Pada topi merah, sebenarnya promotor pihak Holy Wings seharusnya sudah mengerti jika mereka melakukan promosi dengan hal ini akan memiliki risiko yang besar. Karena promosi yang dilakukan mereka ini menyangkut kepada nama-nama yang menjadi simbol suatu agama. Selanjutnya ada black hats atau caution atau hal buruk. Topi hitam ini mengajarkan bagi kita untuk melihat dari sisi buruk. Dalam kasus Holy Wings ini, pihak promotor kurang memperhatikan hal buruk yang akan terjadi pada promosi tersebut jika mereka melakukan hal ini. Jadi pihak Holy Wings kurang memperhatikan kira-kira apa ya yang akan terjadi ketika mereka melakukan promosi tersebut. Yellow hats atau positif. Topi kuning menyatakan simbol optimisme dan percaya diri. Maka dengan adanya kasus ini, pihak Holy Wings harus berani mengambil tindakan atau sikap. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan klarifikasi kepada publik serta melakukan evaluasi terhadap perusahaannya, karena Holy Wings sendiri adalah salah satu perusahaan besar yang menaungi banyak karyawan di bawahnya. Kemudian ada grand hats atau kreativitas. Topi hijau melambangkan inovasi atau ide kreatif. Sebenarnya promosi yang dilakukan pihak
Holywings ini termasuk inovasi dan ide baru dalam promosi mereka ya. Namun mereka kurang memperhatikan unsur-unsur SARA yang ada di dalam promosi tersebut, maka terjadi hal seperti ini. Blue Hedge atau planning. Topi biru menyimbolkan tentang planning. Dalam kasus ini harus punya planning untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi saat ini, baik buruk maupun positif kayak gitu. Jadi harus ada planningnya tersendiri. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang BATNA dan ZOPA atau negosiasi BATNA dan negosiasi ZOPA. Dalam istilahnya BATNA sendiri atau Best Alternative to a Negotiation Agreement adalah istilah yang dipakai dalam negosiasi sebagai alternatif agar negosiasi tercapai sepakat namun kita tidak rugi. Dalam negosiasi yang harus dilakukan oleh pihak Holywings kepada masyarakat adalah yang pertama, mereka harus meminta maaf dan melakukan klarifikasi. Yang kedua, mereka harus melakukan dan berjanji atau memberi garansi untuk mengubah gaya promosi mereka kepada masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya negosiasi ZOPA. ZOPA atau bisa disebut Zone of Possible Agreement adalah zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih. Dari negosiasi BATNA kita menemukan bahwasanya batas minimum yang diinginkan oleh pihak Holywings adalah mereka mengusahakan usaha untuk tetap jalan dengan menawarkan alternatif lain. Jadi jika melakukan negosiasi dengan cara BATNA tidak disepakati, maka pihak dari Holywings dan juga masyarakat atau penggugat harus melakukan alternatif yang lain dengan apa yang ditawarkan dari BATNA tadi. Mereka harus menggunakan alternatif dengan melakukan penawaran berupa pihak Holywings tidak akan menutup usahanya, batas minimumnya seperti itu, tetapi akan lebih memperketat daya promosi mereka serta yang dapat mengakses ke usaha Holywings atau yang dapat masuk ke bisnis Holywings ini harus orang-orang tertentu atau lebih dieksklusifkan lagi. Jadi tidak untuk masyarakat umum seperti yang sebelumnya biasanya pihak Holywings membuka usahanya itu kan targetnya masyarakat umum. Nah, ini lebih dieksklusifkan lagi. Solusi dari negosiasi BATNA dan ZOPA. Next, kita akan membahas root cause analysis. Tabur turnover karyawan. Turnover karyawan adalah aktivitas pergantian karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut, baik secara sukarela maupun tidak. Jenis turnover karyawan berdasarkan kesukarelaan, pengendalian, dan juga fungsional. Namun jenis turnover karyawan yang akan dibahas terkait dengan pengaruhnya dengan stabilitas perusahaan adalah dari segi tingkat fungsi. Dalam turnover berdasarkan fungsinya ada dua. Yang pertama ada fungsional dan yang kedua ada disfungsional. Fungsional di mana turnover karyawan tidak mempengaruhi kualitas perusahaan, bahkan cenderung menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena memang karyawan tersebut memiliki kinerja buruk sehingga perusahaan dapat mengganti dengan karyawan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk disfungsional, jenis turnover ini yang cenderung merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, baik kinerjanya buruk maupun bagus, karyawan tersebut tetap dibutuhkan secara fungsional. Faktor-faktor penyebab turnover. Penyebab turnover karyawan biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor individu, organisasi, dan geografis. Yang pertama, kita membahas faktor individu. Adapun faktor individu meliputi yang pertama, kepuasan kerja. Seberapa besar kepuasan karyawan dalam bekerja, apakah perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan work-life balance-nya atau tidak. Kedua, beban kerja yang terlalu berat pada perusahaan. Ketiga, durasi kerja yang sudah cukup lama dan ingin menemukan tantangan baru. Dan yang keempat, mentalitas karyawan. Jadi pengaruh pada individu sendiri juga bisa menjadi faktor penyebab turnover karyawan. Kemudian ada faktor organisasi. Adapun faktor organisasi meliputi yang pertama,
sistem kerja perusahaan yang cenderung represif dan tidak memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, sistem gaji yang kurang transparan. Yang ketiga, tidak ada program engagement karyawan baik secara individu maupun antar tim. Yang keempat, sistem kerja obsolete dan tidak beradaptasi dengan anomali maupun persaingan di masa depan. Yang kelima, kurangnya transparansi. Jadi faktor organisasi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya turnover karyawan. Kemudian yang ketiga, biasanya ini lebih menyangkut ke pribadi, yaitu faktor geografis. Faktor geografis sendiri biasanya dipengaruhi oleh jarak karyawan menuju kantor. Hal ini menjadi faktor turnover juga jika karyawan tersebut bekerja sudah lama pada perusahaan saat itu. Tampak tingkat turnover yang tinggi. Turnover yang tinggi memberikan dampak moral dan juga produktivitas tim. Kenapa dikatakan turnover memberikan dampak moral dan produktivitas tim? Misalnya di suatu perusahaan, ketika orang yang pergi atau keluar memberikan dampak besar bagi tim dan perusahaan, dan berganti dengan orang yang belum tentu sama atau baru berpengaruhnya dari yang sebelumnya, kemungkinan penurunan moral dan produktivitas bisa saja terjadi karena biasanya orang yang keluar atau orang yang dari perusahaan itu biasanya mempunyai power yang begitu besar. Nah, misal kalau ada orang baru yang masuk, itu akan mempengaruhi moral dan produktivitas. Itu analisis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.